Bayangkan seorang anak yang lahir tanpa hak untuk menyandang nama ayahnya, dianggap rendah, bahkan dilarang bersekolah formal. 1452, di sebuah desa kecil bernama Vinci, Italia. Lahir seorang bayi bernama Leonardo da Vinci, anak dari seorang notaris dan seorang perempuan desa. Dia tumbuh tanpa hak waris, tanpa kemewahan, tapi punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Sejak kecil, Leonardo suka menggambar alam, mempelajari burung, mengamati arus air. Dia nggak cuma menggambar indah dia, mencoba memahami kenapa dunia ini bekerja seperti itu. Tahun 1466, di usia 14 tahun, Leonardo magang di bengkel Andrea del Verrocchio di Florence. Di sini dia belajar melukis, memahat, sampai teknik mesin. Katanya, saat Leonardo membantu melukis Baptism of Christ, gurunya merasa kalah oleh muridnya sendiri. Tahun 1472, Leonardo resmi jadi anggota Guild of Saint Luke, komunitas seniman dan dokter. Tapi dia nggak cuma jadi pelukis. Dia mulai mengutak-atik desain mesin perang, alat musik, dan rancangan bangunan. Ini baru awal. Seorang anak tanpa ijazah mulai menyentuh ilmu dari segala arah. Leonardo da Vinci pada tahun 1482, Leonardo pindah ke Milan. Tapi dia datang bukan sebagai pelukis, melainkan menawarkan diri sebagai insinyur militer. Dia membuat rancangan jembatan, tank, dan senjata jauh sebelum teknologi itu bisa dibuat. Di sela pekerjaannya, dia melukis karya yang kelak jadi legenda, The Last Supper pada tahun 1495 sampai 1998. Lukisan ini bukan sekadar gambar Leonardo memadukan sains perspektif, psikologi, dan emosi manusia dalam satu bidikan. Tahun 1502, Leonardo bekerja untuk Cesare Borgia, seorang tokoh militer yang penuh intrik. Dia membuat peta topografi yang sangat akurat untuk keperluan perang teknik yang belum ada di masanya. Tahun 1503, Leonardo kembali ke Florence dan mulai melukis Mona Lisa yang sampai sekarang masih jadi karya paling misterius di dunia. Senyum itu, mungkin cuma Leonardo yang tahu rahasianya, tapi hidupnya nggak tenang. Politik berganti, patron meninggal, dan Leonardo harus terus berpindah kota untuk mencari perlindungan. Mulai melemah karena stroke, pikirannya tetap bekerja. Dia menyusun catatan, sketsa anatomi, rancangan helikopter, kapal selam, sampai robot sederhana semua ratusan tahun sebelum ditemukan. 2 Mei 1519, Leonardo meninggal di usia 67 tahun. Dimakamkan di Kapel Saint Florentin, Amboise. Tapi catatan dan karyanya terus berkelana, dari buku anatomi yang dipakai dokter modern, sampai rancangan teknik yang menginspirasi insinyur. Leonardo da Vinci mengajarkan satu hal. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar keabadian. Kalau kamu mau hidup selamanya, biarkan pikiranmu bekerja tanpa batas.